ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bersua di sore hari ini masih dalam serial Klinik Pernikahan, di mana kita sudah selesai membahas 20 nasihat kepada para istri yang kita ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Badr bin Ali bin Tami Al-Utaibi yang judulnya Ishrun Nasihah li Ukhti Qabla Zawajiha, 20 nasihat untuk saudariku sebelum dia menikah. Yang sebenarnya nasihat ini juga penting untuk baik seorang akhwat, seorang wanita muslimah yang belum menikah, dan juga sangat baik untuk yang sudah menikah. Namun begitu ikhwah, mari kita ulang kembali 20 nasihat ini secara cepat ya. Semoga dapat kembali mengingatkan kita dengan nasihat-nasihat yang 20 ini. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, penulis menyebutkan nasihat yang pertama yaitu Aslihi ma bainaki wa bainallah yuslihu ma bainaki wa bainan nas. Penulis mengatakan yaitu perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Artinya ikhwah, apabila seorang istri ingin agar hubungannya baik dengan suaminya, hubungannya dengan suaminya dasar cinta dan kasih sayang, maka hendaklah yang pertama sekali yang anti perbaiki, yang anti bangun adalah hubungan anti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bahwasanya yang namanya cinta dan kasih sayang itu adanya dalam hati. Dan hati itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perbaikilah hubungan kita dengan yang si pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun ikhwah, apabila kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan manusia, maka satu hal yang gak boleh kita abaikan yaitu pertama sekali kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat banyak ayat yang menyebutkan bahwasanya bagusnya hubungan seorang manusia dengan Allah, maka Allah akan tanamkan kecintaan manusia kepada dirinya. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan jadikan saya ja'alulahumur rahman wudda, Allah akan jadikan dia orang yang dicintai oleh yang lain. Demikian ikhwah. Jadi terkhusus untuk keluarga, ya, terkhusus untuk membentuk baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Yang pertama, baguskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya, yang terjemahannya, beliau mengatakan, tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah lantas mereka berpisah kecuali dikarenakan salah satu maksiat yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Demikian. Makanya baguskanlah hubungan kita dengan Allah, insya Allah akan baguskan hubungan kita dengan manusia. Itu nasihat beliau yang pertama. Yang kedua, ikhwah, at-ta'atu fil ma'ruf minal ma'ruf. Mentaati kebaikan termasuk sebuah kebaikan. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada seorang istri untuk taat kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ayasjuda ahadun li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zaujiha." Seandainya aku dibolehkan untuk menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya yang pertama aku suruh sujud adalah seorang istri kepada suaminya. Li'azami haqqi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Dikarenakan besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, seorang istri wajib mentaati sang suami. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha dakhalat wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti." Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, kemudian dia sholat, kemudian dia puasa Ramadan, dia jaga kehormatannya dan dia taati suaminya, maka dikatakan kepadanya, silahkan kamu masuk ke dalam surga, terserah dari pintu mana saja yang kamu keinginkan, yang kamu kehendaki. Itulah ikhwah. Jadi wajibnya seorang istri untuk mentaati suaminya. Tapi, ya, akan tetapi ketaatan ini hanya dibolehkan jika dalam masalah ma'ruf, dalam masalah yang dibolehkan oleh syariat. Adapun dalam masalah kemungkaran, haram hukumnya seorang istri mentaati sang suami. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang suami menyuruh anti untuk belanja, misalnya beli bahan dapur misalnya, atau minta tolong untuk belikan sarapan pagi, maka segera anti taati. Tapi kalau si suami mengatakan jangan pakai jilbab ketika keluar rumah, maka wajib bagi anti untuk tidak mentaatinya. Karena innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang boleh, dalam perkara yang baik. Dalam perkara mungkar itu tidak dibolehkan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi untuk nasihat yang kedua, wahai para istri, taatilah suamimu, karena suami itu punya tanggung jawab sangat besar terhadap dirimu, tidak hanya di dunia namun juga sampai akhirat nanti dia akan bertanggungjawabkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka taatilah dia agar dia bisa memimpinmu, wahai para istri, ya, tapi ingat hanya untuk perkara yang dibolehkan oleh syariat, bukan untuk perkara yang dilarang oleh syariat. Nasihat ketiga, an-nasihatu tsalitsa, unusatuki min aqwa aslihatik, min aqwa aslihatuki. Beliau mengatakan bahwasanya sikapmu, keperempuananmu, ya, itu merupakan senjatamu yang paling ampuh. Artinya begini ikhwah, seorang wanita, ya, seorang wanita biarlah dia menjadi seorang wanita. Seorang wanita jika dia dengan suaminya berupayalah memang benar-benar menjadi seorang wanita.
Kita ketahui bahwasannya simbol wanita itu adalah seorang yang lembut, ya, seorang yang kalem. Itulah seorang wanita. Ya, jalannya pelan gitulah kira-kira. Artinya kita bisa kita dari suara kita bisa bedakan ini suara laki-laki, suara perempuan. Ya. Dari gerak-geri demikian, dari tingkah laku, maka wahai para istri, tetaplah menjadi seorang wanita. Bersikaplah, bertingkahlah, bersuaralah, berbicaralah sebagai seorang wanita. Semakin anti menempatkan diri anti sebagai seorang wanita, tidak lari dari karakter seorang wanita, maka suami anti akan lebih mudah berhadapan dengan suami anti. Demikian ikhwah. Manja misalnya, silahkan boleh. Karena manja itu merupakan salah satu sifat seorang wanita. Silahkan boleh manja. Ya, silahkan boleh manja. Manja dengan suami, ya tentunya selama memang dalam batas-batas yang tidak membuat suami itu menjadi bosan. Demikian ikhwah. Ya. Makanya kalau jangan ada seorang istri yang mengira kalau dia bersikap tegar dengan artian seperti laki-laki, maka dia dikatakan seorang wanita yang tangguh. Enggak. Wanita itu sangat dominan dengan kelembutannya, tangisannya, manjanya, gerak-geri wanita, kewanitaannya. Itulah seorang wanita. Itulah merupakan senjata yang paling ampuh di hadapan sang suami. Demikian. Jadi jangan dikira kalau anti berteriak-teriak di hadapan suami lantas suami semakin sayang. Kalau anti tidak mengeluarkan air mata lantas suami semakin sayang. Dan itu menunjukkan anti seorang wanita yang tegar. Enggak, ikhwah. Ya enggak. Ya. Demikian. Justru ketika suami melihat istrinya menangis, itu malah membuat hatinya menjadi luluh. Demikian ikhwah. Makanya di nasihat yang ketiga ini penulis mengatakan sifat sikap kewanitaanmu itu merupakan senjatamu yang paling kuat, senjatamu yang paling ampuh. Maka perihalalah itu. Sifat malu itu kan merupakan sifat perempuan. Ya. Kalau ada perempuan tidak punya sifat malu, sudah hilang sifat perempuannya. Ya. Demikian, sama seperti laki-laki. Kalau ada laki-laki yang punya sifat perempuan, itu perempuan juga tak suka. Misalnya cara bicaranya seperti perempuan, lenggang-lenggoknya seperti perempuan, ya, manja-manjanya seperti perempuan. Perempuan tak suka dengan laki-laki seperti ini. Demikian juga sebaliknya. Laki-laki ya senangnya dengan lawan jenisnya ya apabila dia memiliki sifat keperempuanan. Demikian, lemah lembut, lenggang-lenggok seperti perempuan, cara bicara perempuan, ada manjanya, ada tangisnya. Demikian. Itu merupakan senjata yang paling kuat dalam menghadapi seorang laki-laki. Maka pegang itu. Ya. Maka pegang itu. Makanya tidak pernah ada sejarah ketika si istri suaranya kuat, ya, suaranya lantang menghadapi suaminya, lantas si suami mengatakan, Masya Allah Dik, semakin cinta abang dengan adik. Semenjak suara adik itu seperti sebagai petir yang menggelegar. Tak pernah ada sejarahnya seperti itu. Kemudian ikhwah, itu nasihat yang ketiga. Kemudian nasihat yang keempat yaitu nazafatu wat tartibu dalilun ala sumuwi akhlaqiki. Kebersihan, ketertiban itu merupakan bukti akan mulianya akhlakmu. Ikhwah, semua kita suka dengan yang namanya bersih. Sebagaimana wanita suka dengan melihat seorang laki-laki yang bersih, rapi, wangi. Ketahuilah laki-laki juga suka seperti itu. Dengan wanita yang rapi, bersih, ya, wangi. Demikian. Dan itu menunjukkan bagaimana mulianya akhlak seorang wanita. Bersih misalnya. Tentunya bersih tidak hanya bersih badan, ya, tidak hanya bersih fisik, tapi yang paling utama tentunya bersih jiwa, bersih hati. Yang pertama sekali bersih dari berbagai macam jenis kesyirikan.
Itu dia, ya. Bersih dari berbagai macam kesyirikan. Itu yang paling utama dan yang pertama. Kalau bersih dari demikian juga selanjutnya bersih dari dosa besar dan lain-lainnya. Kemudian bersih secara fisik. Demikian. Bersih, ya, orang yang bersih, kemudian rumahnya bersih, anak-anaknya bersih. Maka suami akan semakin cinta dengan sang istri, melihat istri yang selalu bersih. Coba bayangkan seorang suami yang baru pulang dari pekerjaannya yang sudah penat, dia pulang, dia berhadapan dengan istri yang tidak bersih, kotor, jorok, bau. Ya. Tentu ini akan membuat kepenatan kerjanya semakin berlipat. Dia pulang ke rumah tentunya ingin beristirahat. Ingin menghilangkan rasa penat yang dia rasakan dikarenakan bekerja dalam seharian. Demikian. Kalau dia pulang dalam keadaan seperti itu, lantas dia bertemu dengan istri yang tak bersih, rumah yang berantakan, anak yang berantakan, anak yang kotor, sana sini ada ompol. Tentunya ikhwah, semakin stres ini suami. Ya, oleh karena itu, wahai para istri, berupayalah untuk bersih. Berupayalah untuk tampil bersih. Berupaya juga membersihkan, mengatur rumah tangga dengan bersih. Jangan jorok. Ya. Sapulah rumah, pellah rumah, tempat tidur terutama. Ya. Tempat tidur, tempat kita istirahat. Hendaklah diganti spraynya. Jangan jorok. Apalagi kalau seorang yang masih punya anak kecil yang sering ngompol, maka itu harus sering diganti spraynya misalnya ikhwah. Ya, jadi tempat tidur bersih sehingga kita bisa istirahat dengan nyaman di dalam kamar tersebut. Demikian. Anak-anak juga bersih. Ketika si suami pulang, dia disambut dengan anak-anak yang sudah bersih, dicium oleh ayah, dicium oleh si anak, dicium oleh ayahnya yang sudah wangi. Si anak ini kan menghilangkan semua rasa penat yang dia rasakan ketika bekerja dalam satu hari. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Pulang disambut dengan istri yang sudah bersih, disambut dengan senyuman yang merekah, disambut dengan anak-anak yang merindukan ayahnya. Seraya mendengar panggilan-panggilan suara kecil dari anak-anak kita gendong anak kita cium mereka. Masya Allah. Ini pemandangan seperti ini ikhwah. Ini yang bisa menghilangkan penat. Demikian. Coba jika sebaliknya. Allahu Akbar. Ya. Ini akan bisa lama-kelamaan bisa membuat rumah tangga menjadi retak, bahkan bisa pecah. Gara-gara apa? Gara-gara si istri tidak bersih dan jorok serta tidak pandai mengatur rumah tangga. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Dan perlu kita ketahui, bersih di sini kan tidak harus menggunakan harus sesuatu yang mahal, kan tidak. Ya. Tidak harus menggunakan sesuatu yang mahal. Mungkin di rumah kita tidak ada perabotan, tidak ada sofa, hanya ada karpet. Tapi kalau karpetnya bersih, rumahnya bersih, disapu dan dipel, ya, itu akan membuat pandangan kita ataupun kita menjadi betah dalam rumah tersebut. Nasihat yang keempat, nazafatu wat tartib daliluna ala sumui akhlaqiki. Sungguhnya kebersihan dan ketertiban, ya, pandai mengatur rumah, ini merupakan tanda akan mulianya akhlakmu. Kemudian ikhwah, ya, itu nasihat yang keempat tadi itu ya. Kemudian nasihat yang kelima, aghrikil akhta'a fi bahril mahabbah. Tenggelamkan semua kesalahan itu di lautan kecintaan. Artinya apa ikhwah? Rahimani Allah wa iyyakum. Yang perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa cocok dengan orang lain itu 100%. Tidak ada. Bagaikan gigi gerigi gerdang gitu kan. Ya, tidak ada. Pasti di sana sini ada ketidakcocokan. Sedikit banyak pasti ada ketidakcocokannya. Apalagi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan punya karakter yang berbeda. Oleh karena itu, ketika terjadi kesalahan di sana sini, hendaklah itu kita hapus, kita hilangkan dengan kecintaan kita.
Anggap aja tidak ada kesalahan. Karena apa? Karena orang yang bersalah itu adalah orang yang kita cintai. Ya, kecuali kalau kesalahan itu melanggar syar'i, misalnya dia lalai sholat, ya kita ingatkan. Tapi kita ingatkan itu bukan dikarenakan kita marah, dikarenakan kita itu cinta dengan dia. Tapi kalau misalnya dia terlambat menyuguhkan kopi, kurang garam ketika menyuguhkan makanan, Allah itu udah anggap lupa saja, ya lupa saja itu. Apalagi kalau kita makan dengan orang yang kita cintai, walaupun rasanya hambar, tapi dikarenakan bumbu cinta itu sudah ada di piring makanan kita, itu akan menjadi gurih. Itu ikhwafiddin. Nasihat yang kelima yang disebutkan Syekh yaitu kalau ada pun kesalahan dari pasangan anti, dari suami anti, udah tenggelamkan itu dalam lautan cinta. Karena memang tidak ada seorang pun yang bisa cocok 100% dengan pasangannya. Tidak ada. Pasti di sana sini ada perbedaan, dan perbedaan itulah yang akhirnya membuat munculnya ketidakcocokan, munculnya banyak permasalahan, munculnya permasalahan dari yang sedikit yang tidak cocok itu. Makanya kenapa kita harus memperhatikan yang sedikit yang tidak cocok itu? Kenapa nggak kita abaikan saja ketidakcocokan itu dengan bertoleransi, dengan memaafkan dan lain-lainnya. Intinya kalaupun ada pasangan kita salah, sudah itu ditenggelamkan aja itu semua kesalahan dengan di dalam lautan kecintaan kita kepada pasangan kita. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, itu yang kelima, an-nasihatus sadisah. Nasihat yang keenam itu min hubbiz zauji hubbu man yuhib. Di antara kecintaan seorang istri kepada suaminya yaitu jika si istri juga menyayangi orang yang disayangi oleh sang suami. Jadi kalau seorang istri sayang dengan suaminya, seharusnya dia juga sayang dengan orang yang disayangi oleh sang suami. Contohnya suami sangat sayang dengan ibunya misalnya. Maka si istri harus juga sayang terhadap ibu sang suami. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah ditanyakan man ahakkun nasi bi imraati bi rajulin. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah mengatakan ummuhu, ibunya. Ya. Jadi apabila anti melihat suami anti sayang dengan kerabatnya, misalnya ibunya, ayahnya, adik-adiknya, maka janganlah anti menjadi orang yang memusuhi orang-orang yang dicintai oleh suami anti. Itu akan memunculkan masalah besar. Ya, akan menyulut api pertengkaran, dan itu juga menandakan anti kurang mencintai sang suami, karena anti belum bisa mencintai orang yang dicintai oleh sang suami. Demikian, ya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna min abarril bir silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da yuwalliya. Sesungguhnya di antara kebaikan yang besar adalah seorang itu menyambung silahnya, menyambung komunikasinya dengan orang-orang yang dicintai, yang disayangi oleh ayahnya setelah ayahnya meninggal. Misalnya kita tahu bahwasanya ayah kita ini punya teman akrab sampai ayah kita meninggal, maka kita sebagai anak, sebagai tanda anak yang berbakti kepada ayah kita yang sudah meninggal, bakti kita untuk beliau setelah dia meninggal yaitu kita sayang juga dengan teman ayah kita tersebut. Dengan cara bagaimana? Ya mungkin sering kita telepon atau kita kirim apalah begitu untuk menyenangkan dirinya. Mungkin para pemirsa masih ingat dengan kisah Abdullah bin Umar bertemu dengan seorang Arab Badui. Di mana waktu itu Abdullah ibnu Umar sedang mengendarai keledai. Ketika melihat orang Badui ini, Abdullah ibnu Umar turun dari keledainya, lantas dia persilahkan orang Arab Badui ini naik di atas keledainya, dan Abdullah bin Umar yang waktu itu memakai sorbannya itu dilepas dan dipakaikan ke orang Arab Badui ini. Para sahabat yang ada di situ seperti Malik bin Dinar rahimahullah, dia mengatakan bahwasanya
ya syekh bahasa kita gitulah ya. Sesungguhnya orang Arab Badui itu tidak masalah kalau dia berjalan. Apa kata Abdullah bin Umar? Sesungguhnya ayah Arab Badui ini adalah orang yang disayangi oleh ayahku yaitu Umar bin Khattab. Jadi bukan Arab Baduinya. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya teman yang dia sayangi, yaitu ayah dari Arab Badui ini. Sehingga Abdullah bin Umar juga memuliakan si Arab Badui ini. Padahal yang menjadi kesayangan Umar bin Khattab itu ayahnya, bukan dia. Demikian ikhwah, itulah para sahabat dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wahai anti, wahai para istri, janganlah buat masalah dengan orang-orang yang disayangi oleh sang suami. Ya, jangan buat masalah, karena itu akan mengurangi kecintaan suami terhadap sang istri. Atau minimal akan membuat si suami menjadi berada di sebuah persimpangan, yaitu berada di antara dua orang yang dia cintai. Karena tidak jarang kita mendengar adanya pertengkaran antara menantu dengan mertua, menantu perempuan dengan ibu dari si suami. Ya, dimana mau tidak mau, ya, dimana suami nggak akan mungkin sulit untuk memilih antara istri yang dia cintai dan juga antara dengan ibunya yang dia cintai. Demikian. Jadi wahai para istri, jangan tempatkan suami anti bagaikan orang yang makan buah si malakama, dimakan mati ayah, tak dimakan mati emak. Demikian. Makanya di antara kecintaan seorang istri kepada suaminya, yaitu tanda cintanya seorang istri kepada suaminya, yaitu dia mencintai orang-orang yang disayangi oleh sang suami. Nasihatus sabi'ah, nasihat yang ketujuh, yaitu hayatuz zaujiyatun la jama'iyatun. Bahwasanya kehidupan rumah tangga itu ya antara suami dan istri. Bukan sekampung, bukan dua keluarga besar, enggak. Yaitu kehidupan suami istri adalah kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan suami istri. Masalahnya yang muncul yaitu masalah yang harus diselesaikan antara suami dan istri. Begitu. Ya. Makanya kalau ada timbul masalah dalam satu keluarga, dalam keluarga anti, jangan langsung bocorkan ke yang lain. Jangan. Upayakan selesaikan dahulu dengan suami anti. Upayakan dengan semaksimal mungkin. Karena kalau mungkin masuk orang ketiga, yang tadinya pemikiran antara suami dan istri hanya ada dua pemikiran. Masuk orang ketiga itu menjadi tiga pemikiran. Dan ini dikhawatirkan akan mempersulit permasalahan. Akan memperunyam permasalahan. Makanya apabila muncul permasalahan rumah tangga, satu masalah, ya, case dalam rumah tangga anti, maka coba upayakan dengan semaksimal mungkin hanya anti dan suami anti menyelesaikannya. Jangan ada orang yang ketiga, siapapun dia, walaupun dia ustadz, walaupun dia keluarga terdekat, upayakan dahulu dengan selesaikan antara anti dengan suami anti. Jangan bergegas cerita ke teman. Padahal berapa banyak tuh teman kadang-kadang tidak bisa memberikan nasihat yang baik. Bahkan si istri pun ketika dia cerita, dia tahu bahwasanya dia ini gak akan memberikan solusi. Hanya sekedar ngobrol, hanya sekedar memberikan informasi. Dan tidak ada guna sama sekali, itu aib. Ya, itu aib. Bahkan ada lebih parah lagi, malah dia memprovokatori sang istri. Misalnya ada masalah antara dia dengan suaminya, kemudian dia cerita dengan temannya. Kata temannya, oh kalau aku ceraikan aja, minta cerai langsung. Aku akan minta cerai, begitu. Tambah mendidihlah sang istri, gara-gara ketemu dengan temannya. Ini gara-gara apa? Kesalahan istri karena gegabah menceritakan masalah rumah tangganya kepada temannya orang ketiga yang belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Demikian ikhwah. Makanya upayakanlah setiap masalah yang muncul dalam rumah tangga anti, selesaikan, maksimalkan, anti berdua yang menyelesaikan antara suami dan antara anti dan suami anti. Kalau memang ternyata sudah buntu, ya, nggak tahu lagi mau berbuat apa, nggak ngerti lagi bagaimana caranya, barulah ya minta orang-orang yang cerdas, yang bijak
untuk menyelesaikan masalah anti. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Makanya masalah-masalah di rumah, rahasia-rahasia rumah tangga sudahlah pendam dahulu antara anti dengan suami anti. Kemudian nasihat berikutnya ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum yang ke-8, iyyaki wal kufur. Wahai para istri, hati-hati kamu dengan kekafiran. Maksud kafir di sini ikhwah yaitu kufur nikmat. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ya ma'syaron nisa tasaddaqana fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Kata beliau, wahai para kaum wanita, bersedekahlah kalian karena kulihat mayoritas kalian itu penduduk neraka. Karena mayoritas kalian itu penduduk neraka. Salah seorang sahabiah bertanya, kenapa ya Rasulullah? Dikarenakan ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur dengan Allah? Kata Rasulullah, enggak. Ya, tapi yukthirna la'na wa yakfurna al-ashir, banyak melaknat dan apalagi dan kufur kepada suami. Bukan kufur artinya seperti dia kufur kepada Allah, enggak. Kufur yang dimaksud yaitu dia dia ingkar dengan kenikmatan ataupun ingkar dengan kebaikan sang suami. Makanya dalam sebuah hadis sebutkan, yaitu salah satu contohnya, lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullah, apabila kamu berbuat baik kepada salah seorang tua wanita selama setahun penuh, summa ra'at minka syai', lantas dia melihat sesuatu yang keliru darimu, qalat, dia akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qattun, aku tak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Demikian. Ini bahasa-bahasa yang terkadang muncul dari lisan seorang istri ketika dia kesal dengan suaminya. Sudah 10 tahun dia menikah, gak pernah abang sedikit pun membahagiakanku, katanya. Ini kan sudah jelas kekufuran, kufur nikmat. Masa sih selama 10 tahun gak pernah dia merasa senang dengan istri suaminya, sama sekali menderita terus. Itu kan gak masuk akal ikhwah. Makanya ini yang kata Rasulullah SAW. Hati-hati kamu wahai kaum wanita dengan kufur nikmat ini. Dan kufur nikmat ini, bisa merupakan penyebab terbanyak yang menyebabkan kaum wanita masuk ke dalam api neraka, yaitu kufur nikmat. Yakfurnal ashir, kufur terhadap kebaikan yang telah diberikan oleh sang suami. Hati-hati dengan masalah ini. Itulah nasihat yang ke-8. Kemudian nasihat yang ke-9, al-afu sijiyatun nabilatun wa'tirafu bil khata'i fadilatun. Syekh mengatakan bahwasanya permintaan pemberian maaf, memaafkan itu merupakan budi pekerti yang luhur, dan mengakui kesalahan merupakan budi pekerti yang mulia. Artinya apa ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Setiap pasangan itu pasti ada salah, ya, karena kita itu manusia. Baik istri maupun suami, pasti kedua-duanya pernah salah. Gak kan mungkin tidak. Karena Rasulullah yang mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khair khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang bersalah adalah yang taubat atas kesalahan yang dia lakukan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, kesalahan kemudian diiringi dengan taubat. Berarti kesalahan ini yang dimaksud bukan kesalahan biasa, tapi kesalahan yang menyebabkan dosa. Itu dia. Kesalahan yang terkait dengan dosa. Makanya perlu taubat. Setiap orang, kata Rasulullah, itu pasti bersalah. Pasti bersalah. Tanpa terkecuali. Suami istri. Suami pasti pernah salah, istri juga pasti pernah salah. Gak akan mungkin mereka tidak pernah ada masalah dan tidak pernah salah. Tapi ketika anti sebagai seorang istri melihat kesalahan, menemukan kesalahan sang suami, maka maafkan. Ya, maafkan. Karena memaafkan merupakan salah satu karakter seorang yang bertakwa.
Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil kafirin. Segeralah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu mereka yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, yang seorang yang mampu menahan amarahnya, dan wal 'afina 'anil nas, dan yang memaafkan orang-orang. Itu orang-orang saja dimaafkan, apalagi dia adalah sang suami. Banyak-banyaklah memberikan kemaafan kepada sang suami. Ya. Banyak-banyak, sering mungkin memberi kemaafan pada sang suami. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, kam na'fu an khadimina fi yaumin. Ya Rasulullah, berapa kali kami harus memaafkan pembantu kami dalam satu hari? Rasulullah diam, tidak memberikan jawaban. Ditanya lagi yang kedua, ya Rasulullah, kam na'fu an khadimina kulla yaumin. Berapa kali satu hari kami harus memaafkan pembantu kami? Rasulullah diam. Setelah ditanya yang ketiga kali, barulah beliau menjawab, ta'fu anhum sab'ina marrah kulla yaumin. Kau maafkan setiap hari itu 70 kali. Itu pembantu, apalagi sang suami. Berikanlah kemaafan, ikhwah. Ya. Wahai para istri, kalau anti melihat ada kesalahan sang suami, maka berikan kemaafan. Kemudian kalau anti bersalah, maka segera mengakui kesalahan. Jangan berlarut-larut. Terkadang seorang istri, dia sudah tahu salah, tapi gengsi minta maaf, gengsi untuk mengakui kesalahan. Terkadang dia mau mengakui kesalahan, tapi nantilah agak-agak seminggu lagi. Yang seperti ini, penundaan seperti ini, ikhwah, itu malah bisa membuat suami semakin marah. Ya. Membuat suami semakin jengkel dengan sang istri. Sudah jelas dia salah, tak minta maaf. Makanya ya, salah satu sifat seorang wanita yang salehah yaitu memaafkan dan berani, mampu mengakui kesalahan yang dilakukan. Demikian. Itu yang ke-9. An-nasihatul asyirah. Nasihat yang ke-10. Hal ta'rifina ma 'alaiki wa ma 'alaihi. Tahu enggak engkau apa kewajibanmu dan apa kewajiban suamimu? Nah, demikian. Jadi di sini Syekh dalam nasihat yang ke-10 ini, Syekh membahas tentang apa saja kewajiban pasangan. Apa saja kewajiban suami dan istri. Beliau memberikan 3 bahagian, yaitu kewajiban dari sisi syar'i, dari sisi syariat, di mana kewajiban-kewajiban itu syariat yang menetapkannya, seperti memberi nafkah, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Bahwasanya laki-laki itu merupakan pemimpin atas kaum wanita dan dikarenakan keistimewaan yang Allah berikan dibandingkan sebagian yang lain, dan karena mereka yang menginfakkan harta mereka untuk kaum wanita. Demikian ikhwah. Itu diantaranya ya, diantaranya, dan banyak kewajiban-kewajiban sang istri yang demikian juga kewajiban-kewajiban sang suami yang harus dia lakukan, dan itu sudah ditetapkan oleh syariat. Ada juga penetapan hak dan kewajiban itu yaitu urfi, yaitu masyarakat yang menetapkan, kebiasaan setempat. Kita sudah bahas apa saja syarat sehingga ini dikatakan urfi, yaitu kebiasaan setempat yang memang bisa dilaksanakan. Kemudian dari sisi kesepakatan antara suami dan istri. Demikian. Ya kalau sudah sepakat berarti ya bagi pasangan harus melaksanakan apa yang mereka sudah sepakati. Misalnya apabila seorang istri mengatakan bahwasanya kalau dia menikah misalnya, ya, kalau dia menikah dengan si ikhwan ini atau si laki-laki ini, maka dia mau tetap bersama ibunya misalnya, karena ibunya nggak punya siapa-siapa lagi,
tidak ada siapa-siapa lagi misalnya, atau dia katakan, si suami mengatakan nanti kalau sudah berumah tangga tidak akan mau meninggalkan kotanya misalnya, atau dia juga ingin hidup bersama ibunya misalnya. Apalah yang mungkin perlu untuk dibicarakan dan disepakati. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itulah nasihat yang ke-10. Kemudian nasihat yang ke-11. Nasihat yang ke-11 yaitu an-nasihatu hadiyatu asyarah kuni da'iyatan la qadiyatan. Jadilah engkau wahai para istri seorang yang dai. Dai itu artinya mengajak, la qadi, bukan orang yang menetapkan hukum. Dan suami itu tidak suka dihukum. Suami itu nggak suka divonis. Ya, apalagi dia pemimpin rumah tangga. Makanya apabila seorang istri melihat ada kekeliruan dari sang suami, coba diajak dengan lemah lembut, diberitahu dengan baik, ya, bagaikan seorang seorang yang mengajak anaknya lah untuk berbuat sesuatu begitu, bukan untuk memvonis. Ya, jadi nggak boleh apabila seorang istri melihat ada kesalahan dari sang suaminya, dipanggil suaminya, bang, abang ini salah karena begini. Betul, dia salah. Tapi ketika dia salah dan dia disalah-salahkan, itu suami bisa marah. Makanya diajak, kuni da'iyah. Jadilah engkau mengajak, bukan orang yang memvonis, ataupun jangan posisikan dirimu sebagai seorang hakim yang menetapkan sebuah hukuman terhadap sang suami. Kemudian nasihat yang ke-12, kunilahu amatan takun laki abadan. Jadilah engkau seorang hamba bagi suamimu, maka suamimu akan menjadi hamba bagimu. Artinya apabila istri benar-benar dia perhatian dengan suaminya, khidmatnya Masya Allah luar biasa, dengan tulus dan dari hati yang paling dalam, otomatis suaminya juga akan memperlakukan dia seperti itu. Al jaza ma'al jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Demikian. Tapi kalau istrinya malas, ogah-ogahan memberi pelayanan kepada sang suami, suami pun akhirnya akan ogah-ogahan memberikan pelayanan kepada sang istri. Tapi coba istrinya taat, pokok apa saja Masya Allah. Dek, masa ini dek siap bang, Insya Allah jadi semua apa yang diinginkan oleh sang suami. Ya, dia bagaikan hamba saya untuk suaminya. Dia itu bagaikan hamba saya untuk suaminya. Otomatis suami yang diperlakukan seperti ini juga dia akan memberikan khidmat yang sama. Demikian, itu trik dalam menghadapi sang suami. Demikian ikhwah. Jadilah wahai para istri menjadi hamba saya untuk suamimu, maka suamimu akan menjadi hamba saya untuk dirimu. An-nasihatu salisatu asyar. Nasihat yang ke-13. Qad takunu ghirah adatun syarirah. Terkadang cemburu itu merupakan kebiasaan yang buruk. Ikhwah. Munculnya cemburu itu dikarenakan adanya rasa cinta dalam hati seseorang. Kalau tidak ada rasa cinta, maka tidak ada yang namanya cemburu. Ya, tidak ada yang namanya cemburu. Hanya saja ikhwah, cemburu itu ada dua. Cemburu yang memang dipuji oleh Allah dan cemburu yang malah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya cemburu itu ada dua, ghiratul mamduh wa ghiratul madhmum, ya. Cemburu yang tercela. Cemburu yang tercela ini si istri menuduh sang suami dengan tanpa data. Pulang-pulang suami, abang selingkuh ya, abang begini-begini. Nah, demikian. Padahal dia hanya dengar-dengar, kil wa qal, ya, hanya katanya-katanya, the little bird says, kata orang. Jadi hanya isu-isu begitu. Kemudian dia pun marah-marah dengan suami, sampai menuduh-nuduh. Allahu Akbar. Ya, ini nggak dibolehkan ikhwah. Ya, para istri nggak boleh seperti ini. Itu cemburu yang tercela, cemburu yang tercela. Tapi kalau dia cemburu yang terpuji, seperti dia tidak suka melihat suaminya tidur misalnya sampai nggak sholat subuh, itu boleh, ya. Atau dia tidak suka melihat suaminya main berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, itu wajib dicemburu, ya. Wajib seorang istri untuk cemburu terhadap suaminya. Jangan dibiarkan saja. Ya, jangan dibiarkan suaminya berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Wajib cemburu.
Tapi tentunya dengan cara yang terbaik cemburunya. Karena intinya kan ingin agar suami bisa berubah. Ya, meninggalkan apa yang dilarang oleh syariat. Kemudian an-nasihatu rabi'atu asyarata, yaitu nasihat yang ke-14, as-sabru miftahul faraj. Kesabaran merupakan kunci dari solusi permasalahan. Ya. Kesabaran merupakan miftah, kunci dari al-faraj. Fartu jalan keluar. Terlepasnya dari kesulitan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu akan diberi Allah pahala dengan tanpa batas. Mengapa seorang itu harus sabar? Dikarenakan dia sedang diuji. Orang kalau sedang senang, kalau sedang tidak ada masalah apapun, ya tak perlu sabar di situ. Ya. Ketika dia sedang diuji, baik ujian itu dengan kesenangan, kenikmatan dunia maupun dengan kesedihan, dengan musibah, bala bencana. Demikian. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemiskinan, si B diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan. Sama-sama sabar apa enggak mereka ini? Jadi dua-dua sedang diuji. Maka dia harus sabar. Karena rumah tangga itu pastilah ada, di sana sini pasti ada yang namanya permasalahan, maka harus dihadapi dengan kesabaran, harus sabar. Kalau tidak sabar, Allahu Akbar, itu akan membuat masalah akan semakin runyam, semakin ruwet, ya, semakin besar. Gara-gara apa? Ditanggapi tak sabar. Orang yang tidak sabar itu ikhwah, dia tidak akan bisa menghadapi masalah dengan tenang. Ya, makanya Rasulullah pernah mengatakan al-ijlatu minasyaiton, tergesa-gesa itu termasuk dari syaitan. Ya. Coba dihadapi dengan kesabaran, pikirkan dengan tenang, insya Allah ikhwah. Ya, insya Allah akan beri jalan keluar yang terbaik, insya Allah. Makanya ya harus sabar dahulu, jangan tergesa-gesa dalam menetapkan sesuatu. Kemudian nasihatul khamisata asyara, nasihat yang ke-15, apa itu? Ad-du'a silahul mu'min. Masya Allah. Doa merupakan senjata orang mukmin. Banyak orang mukmin telah lupa dengan doa. Padahal doa ini merupakan senjata pamungkasnya seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhan kalian, minta kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan kabulkan kalian. Apa yang kalian minta akan aku kabulkan. Itu yang dikatakan Allah kepada kita. Rasulullah mengatakan malam yada'ullah yaghdab alaih. Barang siapa yang malam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang enggak minta kepada Allah, Allah marah dengan dia. Makanya kita hidup punya masalah. Ya, kita hidup itu penuh masalah. Dan kita butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah apa yang kita inginkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat-saat yang makbul, waktu-waktu yang makbul, seperti di saat turun hujan, antara qomat dengan adzan, atau ketika sujud, ya, ketika safar dan seterusnya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan kepiawaian anti dalam menyelesaikan masalah. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya yang pertama itu ketika kita menghadapi masalah rumah tangga, yang pertama adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan ujian dari Allah. Mohon pada Allah solusi. Minta kepada Allah jalan keluarnya. Minta kepada Allah jalan keluarnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ke-16. Kullu yaumin jadidun kuni zaujatan jadidatan. Setiap hari itu hendaklah baru. Jadilah engkau wahai para istri, yaitu istri yang baru. Artinya bukan gonta-ganti istri, enggak, tapi hendaklah dia penampilannya senantiasa baru. Baru di sini ikhwah tidak harus mahal loh. Ya, tidak harus modal besar, enggak. Ya, tapi hendaklah tetap bagus, jamilah, cantik, ya, penampilan tetap
bagus, optimal begitu di hadapan sang suami. Demikian juga rumah. Ya, kalau memang bisa rumah dia memang ada perabotan, dirubahlah perabotannya. Ya, bagaimana agar berubah supaya suasana akan menjadi tidak sama seperti sebelumnya. Karena sesuatu yang baru itu akan membuat kita itu lebih santai, lebih enak, lebih nyaman. Beda dengan kalau itu aja yang bisa membuat kita menjadi bosan dengan apa yang ada di hadapan kita. Kemudian yang ke-17 ya. Yang ke-17 yaitu aqrabut thariq ilal qalbi rajul sam'uhu wa basaruhu. Sesungguhnya jalur yang paling dekat, jalan pintas yang paling dekat menuju hati seorang laki-laki yaitu sam'uhu wa basaruhu, yaitu pendengaran dan penglihatan. Apa yang dimaksud ini? Yang dimaksud dengan pendengarannya itu, hendaklah seorang istri itu bicara dengan baik, dengan santun. Jangan sampai dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakiti hati. Ya, yang tidak mengenakkan sang suami. Demikian, yang menyakiti hati sang suami jangan. Hendaklah dia berupaya untuk berbahasa santun, sopan, lembut. Itulah yang bisa menggetarkan hati sang suami. Itulah yang bisa menggetarkan hati seorang laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu penglihatannya. Hendaklah anti berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa bagus, senantiasa dandan ya di hadapan sang suami. Agar suami senantiasa melihat anti itu adalah orang yang satu-satunya wanita yang tercantik di muka bumi ini. Demikian. Jadi dari pendengaran dan dari penglihatan. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Kalau hanya sekedar penglihatan, pendengaran yang enggak, itu bisa merusak rasa cinta. Lihat istrinya Masya Allah, cantik luar biasa, rupawan, sangat menawan. Tapi ketika ngomong, Masya Allah, ucapannya sangat membuat sakit hati. Itu akan hilang rasa cinta. Makanya untuk mendekati hati seorang laki-laki, terutama suami, raihlah dia dari sisi pendengaran dan penglihatan. Kemudian yang ke-18, kaifa tatasarrafina fi hali ghadabi. Bagaimana cara kamu wahai para istri menghadapi suami ketika marah? Bagaimana caranya? Ini sudah kita bahas ya. Coba dilihat lagi videonya bagaimana seorang istri menghadapi ketika suaminya marah. Artinya ketika suaminya marah, satu aja yang paling penting yaitu jangan anti ikut marah. Kendalikan diri anti. Walaupun anti tahu apa yang diucapkan oleh sang suami, apa yang dimarahi oleh sang suami, itu satu kekeliruan. Tapi anti jangan tanggapi dengan emosional. Tetaplah tenangkan dirimu, ya, kendalikan dirimu, jangan emosi sebagaimana suami emosi. Seterusnya adalah beberapa trik yang telah kita bicarakan bagaimana caranya agar emosi sang suami bisa reda. Kemudian yang ke-19, al-mushkilatu laysat aiban. Ada masalah di rumah tangga itu bukan satu aib. Tapi yang masalahnya walakin la aib fil kaifi ta'amul ma'aha. Tapi yang dikatakan aib adalah bagaimana cara kita bersikap dalam menyelesaikan masalah itu. Kalau masalah semua orang akan bermasalah. Selama kita hidup akan ada tetap masalah. Nggak ada yang nggak ada masalah. Tapi permasalahannya yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan. Kalau kita tidak pandai dalam menyelesaikan masalah, maka masalah bisa akan semakin ruwet, semakin runyam, semakin yang tadinya masalah kecil bisa semakin besar. Yang ke-20, nasihatul isyrun, nasihat yang ke-20, sama kilah sakanun walibas. Allah menamakan antunna wahai para istri yaitu sebagai sakan, tempat kaum laki-laki menenangkan diri, walibas dan sebagai tempat pakaian. Makanya Allah katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu merupakan pakaian bagi kamu dan kamu juga pakaian bagi mereka. Pakaian saling melindungi aib kita agar tidak nampak dan fungsi-fungsi yang lainnya yang sudah kita kaji pada kajian yang lalu. Demikian ikhwafiddin, isyrun nasihah, 20 nasihat ya li ukhti untuk saudariku qabla zawajiha ya,
sebelum pernikahannya. Dan ini juga sebagaimana yang kita katakan, ini juga sangat penting untuk para wanita, para akhwat yang sudah berumah tangga. Demikian aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Bagi siapa yang bertanya silahkan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda, atau hubungi juga melalui WhatsApp, via WhatsApp, atau juga dengan nomor yang WhatsApp yang biasa yaitu 0895 6113 27778. Silakan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Dengan hamba Allah di Aceh, bolehkah sholat tahajud atau sholat sunnah duha diawali dengan sholat sunnah wudu? Ikhwah, sholat sunnah wudu ini sama dengan sholat tahiyatul masjid, yaitu al-ibadatu al-ghairu maksud bidatiha. Ibadah yang bukan maksud tujuannya dengan zatnya. Ya. Seperti begini ikhwah. Rasulullah mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' raka'atain. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Itulah sholat 2 rakaat, itu sholat tahiyatul masjid. Artinya sholat apa saja yang dia lakukan, apakah dia sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat rawatib, atau dia sholat 2 rakaat duha, misalnya kalau dia sholat duhanya di masjid, maka itu sudah mencakup dengan sholat tahiyat masjidnya. Yang penting ketika dia masuk ke masjid, dia sholat 2 rakaat dahulu. Atau sebelum duduk dia sholat dahulu. Jangan duduk. Dia masuk masjid, dia sholat dulu. Apapun jenis sholatnya. Demikian juga halnya dengan sholat sunnah wudu. Pokoknya setiap dia wudu, maka dia sholat 2 rakaat apapun jenis sholatnya. Demikian. Ya silakan. Halo? Ya halo? Ya silakan Bu. Ini Ustaz mau tanya Ustaz. Ya Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dikuatkan sedikit. Ya silakan Bu. Ana mempunyai adik Ustaz. Ya. Jadi saya lagi gonjang ganjing mau pisah. Iya. Semua kedua-dua itu suami juga udah nggak suka katanya kan. Itu juga udah nggak suka lagi sama suaminya gitu. Jadi kami selaku keluarga kayak mana nih Ustaz gitu loh. Baik. Solusinya kayak mana nih Ustaz gitu loh Ustaz. Oke. Udah Bu? Iya, terus kan mereka itu cuma punya rumah itu mau dijual. Dia punya anak perempuan 3, jadi pembagiannya itu kayak mana juga Ustaz itu. Oke. Udah Bu ya? Iya Ustaz. Oke. Jazakillah khairan pada ibu yang bertanya. Tapi ada sepasang suami istri yang ingin berpisah. Bagaimana sikap keluarga besar? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi kepada kita. Pada dasarnya sebagaimana nasihat Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi, selesaikan masalah rumah tangga itu 2 orang, suami istri. Jangan lewat dari itu. Ketika dia tidak selesai kesulitan ya dalam menyelesaikannya, ya kedua-duanya sudah kepingin pisah aja, maka ikhwah, kalau mereka memang masih ingin untuk mempertahankan, tapi nggak tahu bagaimana cara mempertahankannya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, ya, maka diutus ada hakim dari keluarga perempuan dan hakim dari keluarga laki-laki. Ya, in aradu islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau memang mereka benar-benar ingin islah berdamai, Allah akan beri taufik. Allah akan beri jalan keluar. Jadi keluarga bagaimana? Keluarga panggil, ya.
Ya, keluarga sebagaimana kan ketika terjadi lamaran, itu kan keluarga besar laki-laki dan keluarga besar perempuan bertemu nih untuk melamar. Kami punya keinginan, ada maksud dan tujuan untuk melamar putri keluarga ini, kan begitu. Ketika ada masalah, kemudian mereka yang si pemilik rumah tangga ini memang ingin untuk melanjutkan tapi nggak tahu bagaimana caranya, maka tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Siapa orang yang paling dominan, yang orang bijak dari keluarga laki-laki dan yang paling bijak dari keluarga perempuan? Entah satu atau dua orang begitu kumpul dengan suami dan istri, dengan si adik tadi itu. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Demikian. Ya, jadi semoga ada jalan keluar. Semoga ada jalan keluar. Ya tentunya dia awali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi dua keluarga inilah yang nanti akan ikut campur dalam menyelesaikan permasalahan. Demikian. Ya, dan memang mereka harus benar-benar netral. Benar-benar netral dalam melihat permasalahan. Baik, setelah dua keluarga ini ternyata sudah memberi nasihat, mereka mungkin sudah pakat-pakat juga, udah oke, tapi ternyata sebulan kemudian masih juga muncul masalah yang sama, ya. Itu aja permasalahannya. Berarti kan memang tidak bisa. Maka pisahlah dengan baik-baik. Ya. Pisahlah dengan baik-baik. Yaitu amsikuhunna bil ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Peganglah istrimu dengan cara yang baik atau ceraikan dengan cara yang baik juga. Jadi dua keluarga itu bukan malah bertengkar. Demikian, ya, bukan malah bertengkar. Tapi bagaimana dengan kalau memang pisah, bagaimana dengan anak-anak? Ya, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak itu tanggung jawab sang suami. Walaupun ya, anaknya 3 nih misalnya, 3-tiganya dibawa oleh sang istri. Jangan dikira sang suami lepas tanggung jawab dengan anaknya. Anak ini nggak bisa lepas tanggung jawab. Walaupun ibu bapaknya sudah cerai. Kalau istri oke, ketika dia habis iddah tidak ada nafkahnya. Tapi anak tetap wajib sang ayah. Ini anak dia ini. Jangan dikira cerai dengan istrinya, anaknya cerai juga. Enggak. Anaknya walaupun dia bersama ibunya atau bersama ayahnya, si ayah tetap wajib untuk memberikan nafkah anak-anaknya 3 orang ini. Demikian. Kemudian tidak ada yang namanya harta warisan di sana. Adapun harta gono gini tidak ada dalam Islam. Bercerainya sang suami dengan istri, ada harta gono gini enggak. Yang ada itu ada uang kasih sayang lah, uang penghargaan lah gitu kepada sang istri. Ya dia tidak ada nilai tertentu enggak. Tapi ingat, anak tidak bisa ada jatah khusus enggak. Anak itu tanggung jawab ayah kandungnya, bukan tanggung jawab sang ibu. Berapa banyak kita lihat pecahnya rumah tangga, akhirnya anak ikut ibu yang bertanggung jawab terhadap si anak. Si ayah yang sudah pisah dengan ibunya, mentang-mentang si anak ikut ibunya, dia tidak mau peduli dengan anaknya. Berdosa besar tuh ayah. Demikian, ya. Jadi itu terkait dengan masalah anak. Silakan. Allahu a'lam bishawab. Halo. Halo. Ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umu Adi di Sulawesi. Boleh bertanya di luar rumah Ustaz? Boleh Bu, silakan Bu. Iya. Pertanyaan saya begini Ustaz, tentang pemandian jenazah. Apakah jenazah ini boleh disisir pada saat kalau perempuan kan dikepang 3 Ustaz? Nah, boleh apa Bu? Ulangi Bu, belum jelas. Boleh kayak gimana? Ini ketika ada mayit, perempuan ini kan rambutnya dikepang 3 pada saat mau dibungkus. Nah, rambut ini boleh disisir atau bagaimana? Karena saya pernah baca dapat buku katanya tidak boleh disisir. Bagaimana pendapat itu? Soalnya atau doi? Oh iya. Oke, ya Bu, dah Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mayit perempuan malah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW waktu itu menyuruh Ummu Atiyah, kalau bahasa kita Ummu Atiyah ini radhiyallahu anhu sebagai Bilal untuk memandikan mayat
yang menyelenggarakan jenazah perempuan ini, Ummu Atiyah radhiyallahu anhu. Rasulullah menyuruh supaya menyisir rambut si jenazah perempuan, kemudian dibuat kepang 3. Ya, jadi malah Rasulullah menyuruh sunnahnya untuk bersisir. Ya tentunya mayitnya nggak bisa nyisir sendiri. Ya si penyelenggaranya lah yang menyisirkan rambutnya. Rasulullah menyuruh supaya menyisir dan membuat dia menjadi kepang 3. Allahu a'lam bishawab. Untuk lebih jelasnya ibu bisa lihat buku Ahkamul Janaiz yang dikarang oleh Syekh Albani. Di situ sebutkan jelas sekali hadisnya. Kalau buku terjemahnya tuntunan penyelenggaraan jenazah. Ya. Tuntunan penyelenggaraan jenazah yang ditulis oleh Syekh Albani itu diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Ida dari Semarang mau bertanya, apakah jika wanita dalam sehari-hari belum bisa berpakaian syar'i itu termasuk munafik? Paling berpakaian syar'i kalau datang ke kajian saja, namun keseharian saja tetap berpakaian muslimah. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang munafik ini, ada tanda-tandanya. Ya. Beliau mengatakan ayatul munafik thalathan. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadhiba. Kalau dia bicara dia bohong. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah dia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia mengingkari janjinya. Dalam hadis yang lain, wa idza khasama fajara. Apabila dia bertengkar dia akan berbuat buruk, berbuat jahat. Ini yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanda orang munafik, yaitu munafik amali, nifak amali. Karena nifak itu, munafik itu ada 2. Nifak i'tiqadi, yaitu dia orang yang munafik i'tiqadi secara akidah, yaitu dia sebenarnya orang kafir tapi dia menyatakan dirinya Islam. Padahal dia masih kafir. Pura-pura masuk Islam lah. Ya. Pura-pura masuk Islam. Ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala di awal soal Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila dia bertemu dengan orang-orang beriman, dia katakan kami beriman, dan apabila mereka bertemu dengan setan-setan mereka, sekelompok mereka katakan kami enggak beriman, kami itu hanya mengolok-olok orang mukmin. Jadi ini orang munafik yang i'tiqadi, akidahnya dia orang kafir tapi pura-pura Islam. Ya, kalau dahulu pada zaman Rasulullah seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ada munafik amali. Dia amalannya seperti amalan orang-orang munafik. Di antaranya 4 tadi itu. Kalau dia bicara bohong, kalau dia berjanji dia ingkari, apabila dikasih amanah dia khianati, apabila dia bertengkar dia akan berbuat jahat. Adapun apabila seorang wanita ketika dia pergi kajian dia berpakaian syar'i, apabila dia nggak kajian dia pakaian biasa-biasa saja, ya Allahu a'lam bishawab, ini nggak dikatakan syar'i. Hanya saja dia memang belum mampu untuk melakukan secara sempurna, tapi tidak dikatakan orang munafik, wanita munafik. Demikian ikhwah. Ya umumnya ibu-ibu ini kalau dia pergi kajian, Masya Allah pakaiannya betul-betul syar'i. Jilbabnya lebar, warnanya juga warna yang adem, warna yang gelap. Ya. Tapi ketika dia sudah di kantor, dia masih pakai jilbab yang pendek, hanya sedada mungkin, atau mungkin di atas dada. Demikian ikhwah, tidak sesyar'i ketika dia kajian. Ini bagaimana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Ya kita katakan ini sebuah kesalahan, karena yang namanya menutup aurat itu ya tidak dibedakan antara kajian dengan enggak kajian. Ya, tapi enggak dikatakan munafik. Demikian. Sepengetahuan saya itu enggak dikatakan munafik. Ya, dalam masalah jilbab dia belum sempurna, begitu. Ya. Seperti misalnya ikhwah, sebagaimana orang-orang muslimah Indonesia ketika dia sholat itu bagaimana pakaian mereka, serentak mereka semua berpakaian memakai mukena kan,
memakai telekung kata orang Medan, mukena kata orang-orang yang selain Medan. Demikian. Kenapa dia pakai telekung ataupun mukena? Karena pakaian yang biasa dia pakai itu tak menutup aurat. Makanya ketika dia sholat menutup aurat sampai dibawa sengaja dalam tasnya mukena. Itu dia. Padahal untuk menutup aurat itu kan tidak hanya ketika sholat, tapi di luar sholat juga dia harus menutup auratnya ketika dia keluar rumahnya, ketika dia berada di hadapan yang bukan mahramnya. Demikian. Apakah orang ini dikatakan munafik? Enggak. Allahu a'lam bishawab. Ini enggak dikatakan munafik. Hanya saja wanita ini berdosa kalau dia di hadapan yang bukan mahramnya masih belum menutup auratnya. Adapun ibu yang tadi kalau di kajian sempurna luar biasa pakaiannya, kalau dia pergi bekerja atau pergi belanja tidak, ya tapi sudah menutup aurat, ya kita katakan tidaklah dikatakan dia itu sampai dikatakan munafik. Intinya bahwasanya kalau dia memenuhi syarat menutup aurat, tidak tidak membentuk, tidak transparan dan menutup semua auratnya, maka dia sudah cukup dikatakan sebagai orang yang menutup auratnya, wanita yang menutup auratnya. Tapi perlu diketahui satu, bahwasanya berpakaian wanita muslimah yang berpakaian keluar rumah di hadapan orang yang bukan mahramnya, fungsi pakaiannya itu harus diketahui bahwasanya fungsi pakaiannya adalah untuk menutupi, bukan menghiasi. Fungsi pakaian yang dia gunakan untuk menutup auratnya di saat keluar rumah di hadapan lelaki yang bukan mahram, fungsinya adalah, ingat, untuk menutupi, bukan menghiasi. Allahu a'lam bishawab. Bismillah Ustadz, aurat wanita itu muka dan telapak tangan. Kecuali muka dan telapak tangan. Apakah punggung telapak tangan juga termasuk bagian dari telapak tangan? Jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Ikhwah, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ketika Asma datang di hadapan beliau mengatakan, ya Asma, sungguhnya wanita itu aurat illa hada wa hada, kecuali ini dan ini. Rasulullah SAW menyebutkan wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu dalam bahasa Arab, ya, telapak tangan itu dalam bahasa Arab inilah dia. Dari mulai pergelangan tangan ke atas ini dikatakan telapak tangan. Kafun dikatakan kaf. Kafun inilah semua nih. Ini semua dikatakan kaf. Ya. Hanya kaf ini diartikan dalam bahasa Indonesia dengan telapak tangan. Ya. Dalam kosakata Indonesia untuk mewakili ini organ-organ badan ini semua itu tidak ada. Tapi rinciannya ada, yang ini telapak tangan, yang ini punggung tangan. Padahal yang namanya kafun itu bukan hanya telapak tangan. Kaf itu adalah telapak tangan dan punggung tangan. Inilah dia semua. Ini yang saya goyang ini, semuanya ini dikatakan kafun. Makanya ketika buku-buku terjemahan menerjemah kecuali muka dan telapak tangan, sehingga asumsinya kafun itu hanya telapak tangan saja, punggung tangan enggak. Makanya kita lihat kalau ibu-ibu Indonesia pergi umroh, dia pakai beli handset itu ya, dengan menutup punggung telapak tangan. Nah, demikian. Padahal enggak itu. Saya ingatkan bahwasanya kaf dalam bahasa Arab adalah kaf, al-kaffu itu ini dia. Ya. Untuk organ tubuh kita yang ini, untuk atas bawah ini, mewakili ini tidak ada. Ya, yang ada bagian bawah telapak tangan, bagian atas punggung tangan. Punggung telapak tangan, punggung tangan. Demikian. Jadi yang dikatakan aurat itu adalah ini semua ini. Baik dia telapak tangan maupun punggung tangan. Yang dikatakan tidak aurat ya, kecuali muka dan telapak tangan, yaitu yang dikatakan kaf, punggung tangan dan telapak tangan. Ini semua ini tidak dikatakan aurat. Jadi mulai pergelangan ke sini semua ini tidak dikatakan aurat. Dari pergelangan kemari ke bawah ini aurat. Makanya ibu-ibu kadang-kadang mereka kan pakai pakaian yang ujung tangannya itu lebar. Nah, ketika dia mengangkat tangannya, ternyata tangannya terbuka, turun sampai ke lengan tangan. Berarti dia sedang membuka aurat. Itu dia. Ya, makanya hati-hati wahai kaum wanita dalam masalah aurat. Allahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh memberikan mahar dengan nominal uang yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan dengan cara dihias dalam bingkai? Syukron Ustadz, jazakallahu khair. Nggak ada masalah ikhwah, ya. Nggak ada masalah. Misalnya dia lahir tanggal 20 bulan 2 1971. Jadi diambillah 20, 2 dan 71. Jadi dia minta maharnya misalnya sebesar 20.000 berapa ya? 20.271 jadinya misalnya kan. Tanggal 20 bulan 2 tahun 71. Jadi 20.271 miligram emas misalnya. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Asalkan disepakati aja. Karena yang jumlah mahar itu kan tidak ada ditentukan oleh syariat. Selama dia aisaruha, yang paling mudah. Mudah bukan murah. Ingat, mudah bukan murah. Berkah yang disebutkan Allah, wanita yang paling berkah adalah yang paling mudah maharnya. Paling mudah itu bukan berkah. Karena bisa saja seorang laki-laki mudah bagi dia apa? 1 unit kendaraan Alphard misalnya, ya. Mudah bagi dia orang kaya, tajir melintir misalnya, ya silakan, nggak ada masalah. Ya, jadi mengenai dibingkai segala macam nggak ada masalah. Ya, itu merupakan kebiasaan adat, ya, tradisi. Kalau memang itu merupakan tradisi yang dibolehkan karena tidak sampai melanggar syariat. Ikhwah, saya kira itu sajalah kajian kita. Masih banyak pertanyaan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.